Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Malaikat pencabut nyawa dalam ajaran agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sebagai umat beragama, patutlah kita tahu tentang malaikat pencabut nyawa. Salah satu tujuannya agar kita bisa menjalani hidup sebaik-baiknya. Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha memiliki pengertian masing-masing terkait malaikat pencabut nyawa. Dalam agama Kristen misalnya, tidak secara spesifik menyebut adanya malaikat dengan tugas mencabut nyawa manusia. Pun dalam keyakinan agama Hindu telah meninggal istilah dewa kematian, ya. Sedangkan dalam ajaran Buddha diyakini bahwa segala akan lahir kembali di kehidupan yang lain setelah kematian. Bagaimana juga kematian memang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mutlak. Kematian menciptakan ritual agama, menjadi bagian dari budaya dan bahkan mempengaruhi persoalan hidup. Misalnya hukum waris. Agama-agama Samawi secara khusus memiliki penjelasan dan aturan masing-masing tentang apa dan bagaimana kematian itu. Bahkan dalam beberapa agama diyakini ada malaikat pencabut nyawa yang memiliki tugas khusus perihal kematian manusia. Hampir setiap agama percaya adanya kehidupan sesudah mati dan balasan-balasan atas hidup yang sudah dijalani. Oleh karena itu, kali ini kami akan informasikan tentang malaikat pencabut nyawa dalam agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, ya. Penjelasan ini tentu saja bisa menjadi bahan ajaran untuk buah hati ya kita di rumah, ya. Malaikat pencabut nyawa di agama Islam. Malaikat pencabut nyawa di ajaran Islam, Kristen, Hindu, ya, yang disebut dengan malaikat Israel, ya. Nama Israel menurut pakar tafsir Profesor Quraisy Shihab, ya, tidak diketahui secara jelas asal muasal namanya karena tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun Sunnah yang sahih. Namun nama tersebut sudah lekat sekali diidentikan dengan pencabut nyawa manusia. Ada sebuah informasi tentang malaikat pencabut nyawa yang mungkin belum diketahui. Malaikat pencabut nyawa tidak hanya satu, melainkan berjumlah banyak. Tugas malaikat mencabut nyawa manusia disebutkan dalam Al-Quran surat As-Sajadah, ya, 11. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa, akan mematikan kita, ya, kemudian kepada Tuhan kamu akan dikembalikan. Informasi tersebut disajikan dalam buku karya Profesor Quraisy Shihab, Malaikat dalam Al-Quran yang halus dan yang terlihat. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa malaikat maut tidak hanya berjumlah satu, melainkan banyak. Adapun malaikat Israel sendiri disebutkan sebagai pemimpin dari sekian banyak malaikat pencabut nyawa. Terdapat dua keterangan dalam Al-Quran yang menerangkan tentang jumlah malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut. Pertama disebutkan dengan kata tunggal, mufrad, ya. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa, ya, akan mematikan kalian, kemudian kepada Tuhan kalian akan dikembalikan. Dalam Sajadah 11. Pada ayat ini malaikat disebutkan dengan kata tunggal, malak, ya, yang menunjukkan bahwa jumlah malaikat pencabut nyawa hanya satu. Kedua disebutkan dengan kata jamak seperti dalam ayat berikut, ya. Dialah penguasa mutlak atas semua hambanya yang diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang pada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Di dalam Al-An'am 61, ya. Dua keterangan tentang jumlah malaikat maut atau pencabut nyawa pada ayat-ayat di atas tidaklah bertentangan, sebab malaikat maut memang jumlahnya satu, tetapi ia memiliki banyak pasukan yang membantu tugasnya. Malaikat pencabut nyawa di dalam agama Kristen. Malaikat pencabut nyawa di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 14 dengan lugas menjelaskan bahwa malaikat adalah roh-roh yang melayani. Mereka diciptakan untuk melayani Allah yang Maha Kuasa. Kediaman mereka ada di surga, tempat Allah bertahta. Selain bertugas untuk melayani Tuhan, ya, dalam kitab Mazmur 148 ayat 2 menulis bahwa malaikat diciptakan untuk memuji Tuhan.
Demikian tertulis, pujilah dia hai segala malaikatnya, pujilah dia hai segala tentaranya. Alkitab menceritakan adanya malaikat-malaikat berjulukan serafim yang mengelilingi tahta Allah, dan mereka terus-menerus tiada henti memuji Tuhan. Nabi Yesaya menceritakan penglihatannya demikian, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dalam Yesaya 6 ayat 1-3. Mengutip dari media Nelti.com, dalam Kristen Katolik mengenal 7 malaikat agung yang memiliki nama dan tugasnya masing-masing. Namun tidak disebutkan dalam Alkitab tentang tugas malaikat pencabut nyawa. Dalam Alkitab, malaikat agung yang sering disebut yaitu Mikael, Gabriel, Rafael, sedangkan keempat malaikat agung lainnya adalah Uriel, Barsiel, Saltiel, dan Yehudi, ya. Meskipun tidak disebutkan secara khusus tentang malaikat pencabut nyawa, tetapi menurut Alkitab, ketika manusia meninggal, jiwa dan roh orang-orang yang ada dalam Yesus, roh-roh mereka akan pergi ke surga dalam 1 Korintus 5 ayat 5, ya, dan surga yang dimaksudkan adalah Firdaus. Sedangkan jiwa-jiwa yang menolak Yesus akan masuk ke siksaan api neraka, sementara bersama-sama dengan orang-orang yang di zaman Nuh yang juga menolak Kristus, ya. 1 Petrus 3 ayat 20. Sesudah itu mereka akan dihukum untuk selama-lamanya di lautan api yang kekal, dalam Wahyu 20 ayat 15. Roh dan jiwa mereka dibawa oleh malaikat ke suatu tempat yang dalam. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa roh orang mati tidak bisa berjalan sesukanya, tetapi mereka tetap dikawal. Jadi arwah orang mati bersikap pasif, tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus menuruti malaikat yang membawanya. Dalam kamus teologi dapat mengartikan kematian sebagai akhir kehidupan jasmani yang terjadi secara otomatis menurut waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun manusia yang mampu menolak kematian. Dengan kematian, sejarah hidup manusia di hadapan Allah mencapai bentuk yang lengkap dan tak dapat diubah. Kitab suci memandang kematian sebagai hal yang alami. Dalam Mazmur 49 ayat 11-12, ya. Dan sebagai akibat dosa juga. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 19. Nah, kematian adalah musuh terakhir yang harus dikalahkan. Nah, itu kematian kedua lah, ya. Malaikat pencabut nyawa dalam ajaran Hindu. Malaikat pencabut nyawa, nah, menurut kepercayaan umat Hindu, nah, Yama, nah, adalah dewa yang pertama kali dijumpai oleh roh orang mati saat berangkat menuju wilayah surgawi, sehingga dia juga bergelar dewa kematian. Tugasnya utama yaitu mengadili roh-roh orang mati dengan didampingi oleh asistennya yang disebut Citragupta, ya, pencatat karma manusia. Karena keadilannya ia disebut pula Dharma Raja. Yama biasanya digambarkan sebagai seorang pria berkulit biru, memiliki wahana berupa seekor kerbau hitam raksasa. Ia bersenjata gada atau danda dan membawa jerat. Yama juga dikatakan muncul dalam wujud berbeda saat menghampiri orang baik dan orang jahat menjelang kematiannya. Untuk orang jahat, Yama akan terlihat memiliki kaki yang sangat besar dan bibir tipis membara, mata sedalam ruang hampa, dan rambut yang terbakar api. Untuk orang baik, dia dikatakan tampil sebagai sosok yang indah, mirip dalam bentuk Wisnu. Nah, dengan 4 lengan dan mata menyenangkan, ya. Dia memiliki 2 anjing mengerikan bermata 4 yang bertugas menjaga jalan yang dilewati roh orang mati menuju Yama. Nah, menurut kitab Purana, Yama adalah putra Surya atau dewa matahari, dan Saranya putri Wisakarma, ya. Dia memiliki kakak bernama Wiswata Matu, ya. Nah, selain itu ia memiliki ibu tiri bernama Ratni. Nah, Ratni Parba dan Caya. Yama memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat suci yang bernama Gokarna. Di sana ia menuju Siwa dengan cara bertapa selama ribuan tahun. Siwa berkenan dengan tapa yang dilakukan Yama, lalu ia diangkat sebagai dewa kematian. Ia diberi hak untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang melakukan dosa dan memberikan berkah kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, malaikat pencabut nyawa dalam agama Buddha, ya,
Dalam agama Buddha diyakini bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi manusia akan lahir kembali di kehidupan yang akan datang setelah kematian. Ini yang membedakan agama Buddha dengan agama yang lain. Menurut ajaran Buddha, kematian terjadi dapat disebabkan oleh 4 hal. Nah, yaitu habisnya kekuatan Janaka Kama, habisnya masa kehidupan, habisnya Jana Kama, dan habisnya masa kehidupan secara bersama-sama. Dan munculnya kama penghancur atau kama pemotong yang kuat, sehingga walaupun Janaka Kama dan ayu kaya belum habis, orang tersebut meninggal dengan cepat, ya. Karenanya tidak dikenal istilah malaikat pencabut nyawa dalam ajaran Buddha. Nah, perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan 4 penyebab kematian tersebut berturut-turut adalah bagaikan pelita yang padam akibat habisnya sumbu. Nah, habisnya bahan bakar, habisnya sumbu serta bahan bakar, dan karena angin. Renungan akan kematian memberikan manfaat yang sangat besar pada siapapun, ya, baik ketika masih hidup maupun ketika mendekati ajal. Seperti ini bentuk renungan kematian diberikan oleh Sang Buddha. Hidup di dunia ini tidak dapat diramalkan dan dipastikan. Hidup adalah sulit, singkat, dan penuh dengan penderitaan. Karena dilahirkan, orang harus mati. Inilah sifat dunia dengan usia tua dan kematian. Inilah sifat segala hal. Ketika buah telah masak, buah itu dapat jatuh dan di pagi hari. Nah, demikian pula sesuatu yang lahir dapat mati pada saatnya. Bagaikan semua periuk yang dibuat oleh semua ahli tembikar akan berakhir dengan terpecahkan. Begitu pula dengan kehidupan dari semua yang terlahirkan. Tidak muda maupun tua, bodoh maupun bijaksana akan terlepas dari perangkat kematian. Semuanya menuju kepada kematian, mereka menjalankan ke dunia lain, ya. Nah, demikian informasi tentang malaikat pencabut nyawa dari berbagai agama, ya. Nah, dan ada yang bertanya juga, siapa yang mencabut nyawa Yesus, ya. Nah, karena dalam agama Kristen Yesus itu disebut dia adalah Tuhan dan juga manusia. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari konsep kematian menurut agama Kristen, konsep kematian itu bukan tentang siapa yang mencabut dan siapa yang dicabut, ya. Nah, dalam konsep kematian orang Kristen itu sebenarnya ketika fisik itu rusak, nah, orang itu mengalami yang namanya kematian. Nah, apakah dia rusak karena penyakit ataupun karena salib, ya, dalam hal ini, dalam konteks ini Tuhan Yesus, ya, dia itu badannya, fisiknya rusak karena disalib, ya. Nah, sehingga dia meninggal. Nah, kalau dia sebagai Tuhan itu nggak akan mungkin mati, ya. Ada ayat dalam Alkitab mengatakan bahwa sebenarnya yang mati itu adalah kemanusiaan dari Yesus. Nah, kita juga sebagai manusia, nah, ketika fisik kita rusak mungkin karena penyakit dan lain-lain, nah, maka seseorang itu akan mengalami kematian. Nah, dan rohnya itu tidak bisa mati, ya. Nah, itulah proses kematian. Tentu berbeda dengan agama yang lain, ada yang mencabut, ya. Nah, tetapi dalam agama Kristen, sekali lagi, kematian itu adalah satu proses. Ketika tubuh jasmaninya rusak, maka orang itu mengalami kematian dan rohnya itu terpisah dari tubuhnya. Oke, demikian video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Kasih di kolom komen.